Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ibu dan bapak jamaah yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi. Puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan lingkaran iman kita di pagi hari ini, di hari Jumat, setelah menunaikan sholat subuh berjamaah untuk sejenak melingkar iman di taman surga, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di hari ini. Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di kajian pagi hari ini kita akan lebih dekat, lebih jauh, lebih akrab, berkenalan dan hidup dengan salah satu nama Allah yang menarik untuk kita tadaburi, yaitu Allah Al-Hayyu, Allah yang Maha Pemalu. Allah Al-Hayyu itu Allah yang Maha Pemalu. Ini dekat dengan nama Allah Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Jadi kalau Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup, tapi kalau Al-Hayyu itu yang Maha Pemalu, ya, dekat sekali itu. Bahkan di dalam bahasa Arab, malu itu Al-Hayatu dan hidup itu adalah Al-Haya'u, ya, dekat. Dalam kaidah bahasa Arab tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara al-hayatu hidup dan al-haya'u apa tadi? Malu. Makanya nama Allah di Asmaul Husna itu ada al-hayyu, ada al-hayyu, yang maha hidup dan maha pemalu. Kenapa sangat dekat antara hidup dan malu? Kata para ulama, kama annal ma'a hayatul ardi kadzalika al haya'u hayatul qalbi, ya. Sebagaimana air menghidupkan bumi, seperti itulah malu menghidupkan hati. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Hati yang makin hidup, hati yang makin kuat rasa malunya. Dan tanda orang yang hatinya sudah mati adalah sudah kehilangan rasa malu. Makanya kalau kita ingin lihat Bapak Ibu sekalian, sesehat dan sesakit apakah hati orang, lihat rasa malunya. Itu biasanya orang yang sudah kehilangan rasa malu, itu tanda hatinya sudah sakit atau sudah tidak hidup, Pak. Ya, itulah dekat, Pak, ya, al-hayatu dan al-haya'u. Apalagi kalau kita wakaf, misalnya al-hayatu kita wakaf menjadi apa, Pak? Al-haya, betul kan? Al-haya'u kita wakaf menjadi apa? Al-haya, mirip sekali itu, ya. Maka kalau ingin lihat sesehat, sesakit dan semati apa hati seseorang, maka lihat rasa malunya itu, ya. Allah yang maha hidup, Al-Haya'u yang maha malu, Al-Hayyu dekat sekali. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, nama Allah Al-Hayyu yang kita bahas pagi hari ini kita tidak menemukannya dalam Al-Quran, namun kita menemukannya di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dua hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Belum, ya. Ini baterainya.
Belum masuk. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita menemukan nama Allah Al-Hayyu itu di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah hayyun, yang maha hidup, karimun, yang maha mulia, ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia, hayyun karimun, di hadis Abu Daud. Ini menarik Bapak Ibu untuk kita tadaburi. Kenapa hayyun dan karimun itu dipaket dalam satu hadis, maha pemalu dan maha mulia? Kata para syarah, para ulama yang mensyarahi hadis ini, karena tanda kemuliaan seseorang itu semakin kuat rasa malunya, Pak. Makanya kalau orang sudah kehilangan rasa malu, sudah kehilangan kemuliaannya. Tanda orang yang tidak mulia sudah kehilangan rasa malu. Ada orang yang sudah berbuat keburukan, Pak, tetapi sudah kehilangan rasa malu gitu. Ketika dipoto angres senyum bari kieu. Bari kieu, Pak, ya. Padahal dia sudah berbuat kejahatan begitu. Berarti itu orang sudah tidak mulia, Bapak Ibu sekalian. Karena orang tuh kalau makin mulia, Pak, makin kuat rasa malunya. Ya kan? Makanya Bapak Ibu di Jepang itu sampai ada budaya bunuh diri, ya, Pak. Harakiri itu, karena mereka orang-orang yang punya nilai itu, Pak. Malu kalau gagal gitu, ya. Karena memang tinggi kemuliaannya dalam konsep kemanusiaan itu. Ya. Maka ada apa tadi namanya, Pak? Bunuh diri itu? Harakiri itu, ya. Itu di Jepang, Pak. Mereka kalau gagal, kalau apa berani bunuh diri. Kenapa? Kuat nilai ininya, nilai karimnya itu, ya. Dalam konteks mereka, ya, Pak, ya, begitu. Di beberapa negara di Eropa itu, saya pernah survei juga, Bapak Ibu, kalau mereka gagal, Pak, untuk apapun tuh mundur dulu jadi jabatan itu. Kenapa? Karim, Bapak Ibu. Punya nilai harga dirinya luar biasa itu. Itu. Nah, orang-orang yang sudah tidak punya rasa malu itu, orang-orang yang sudah kehilangan apa tadi? Kemuliaan itu, Pak. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa menemukan Allah Al-Hayyu ini di hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari sahabat Ya'la bin Umayyah, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha azza wa jalla hayyun sattirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu dan maha menutupi. Hadis ini, Pak, lahir asbabul wurudnya adalah ada seseorang itu mandi, Bapak Ibu, bil barras bila izar. Itu di tempat terbuka tanpa ada penutup. Jadi ini ahadan yaktasilu fil barraz bila izar. Ada seseorang yang mandi di tempat terbuka tanpa penutup. Nabi langsung naik mimbar, Bapak Ibu sekalian. Innallaha yuhibbul hayyi wa satr, ya. Innallaha azza wa jalla hayyun satirun fa idza tasala ahadukum falyastatir, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pemalu dan maha menutup. Maka kalau di antara kalian mandi, makalah harus ditutup itu, kata Nabi. Ini menarik untuk kita lihat. Kenapa hayyun? Belum bergerak, ya, Pak? Oh, Masya Allah. Saya kira sudah bergerak. Mohon maaf.
Saya pikir sudah bergerak Bapak. Kita ulangi lagi. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mohon izin tadi itunya tidak bergerak. Innallaha azza wa jalla hayyun sattirun. Tadi yang pertama hayyun digabung dengan apa Pak? Karimun. Yang kedua ada yang membaca sittirun, ada sattirun ya Pak ya. Tetapi yang paling kuat itu sattirun. Saya baca beberapa redaksi hadis yang lain. Allah yang maha pemalu dan Allah yang maha menutupi. Kenapa hayyun dan sattirun di hadis ini digabung Pak? Maka ciri orang pemalu itu Pak, itu memang terbuka-bukaan Pak. Tidak memperlihatkan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Makanya kalau ada orang kelihatan auratnya Pak, kelihatan sesuatu yang tidak layak dilihat, itu berarti orang sudah kehilangan rasa malu. Ini Bapak Ibu ya, apalagi bagi seorang muslim Pak ya, kita mengenal hukum aurat begitu. Aurat laki-laki apa, aurat perempuan apa. Kalau orang sudah memperlihatkan sesuatu yang tidak layak diperlihatkan, itu sudah kehilangan rasa malu gitu. Ya. Rasa malu. Itu kalau Bapak jalan-jalan di komplek ini Pak cuma pakai apa gitu ya. Pakai celana pendek satu tapi tanpa pakai yang lain, itu Bapak sudah kehilangan rasa malu itu. Karena ciri sattirun itu adalah hayyun, ciri orang yang maha menutup atau mudah menutup apa yang tak layak dilihat orang adalah orang yang sudah kuat rasa malunya. Nah ini ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dua nama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis Abu Daud dan Imam Tirmidzi tentang hayyun, Allah yang maha pemalu. Ibu dan bapak yang menarik, kita lihat di hadis ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis, bapak dan ibu, boleh kita lihat. Nah di sini, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Maka semakin kuat rasa malu orang, maka semakin besar kebaikan-kebaikan yang akan terlahir dari dirinya. Kenapa Rasulullah mengatakan al-hayya'u la ya'ti illa bi khair? Rasa malu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Kata ulama, Bapak Ibu sekalian, lamma ghabal hayya'u minallah inda katsirin minan nas tajarra'u ala maharimillah. Karena kalau orang sudah kehilangan rasa malu, dia akan mudah melakukan segala keburukan. Apa yang mencegah kita untuk melakukan segala keburukan? Itu rasa malu. Pernah saya contohkan kepada bapak-bapak di sini, bapak nanti jam 7 pagi Pak jalan bersama istri keliling komplek ini Pak. Jalan pagi, setelah itu makan bubur, kemudian kupat tahu. Kira-kira ada rasa malu tidak? Tidak. Sekarang ganti Pak dengan istri orang gitu. Jam 7 jalan-jalan Bapak Ibu di komplek ini, makan bubur, kupat tahu gitu. Ada rasa malu tidak? Atau sama-sama saja Pak? Atau malah malu sama istri? Saya yakin Pak, kalau sama istri orang pasti malu, tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena kita ini punya kebaikan Pak. Makanya orang-orang baik itu orang-orang yang tidak mudah melakukan keburukan karena punya rasa malu Bapak Ibu sekalian. Ya, punya rasa malu. Makanya cara Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba adalah diberikan rasa malu ketika berbuat keburukan. Saya yakin Bapak-bapak Ramadan itu tidak akan siang-siang terang-terangan pada jam 10 pagi ngupat tahu itu Pak. Saya nggak yakin. Kenapa? Karena Allah memberikan kebaikan. Maka lihat Bapak Ibu di luar sana, orang-orang yang sudah dihilangkan kebaikannya dari dirinya oleh Allah Pak, terang-terangan berbuat keburukan itu tanpa rasa. Itu orang-orang yang sudah dicabut Pak kebaikan di dalam kehidupannya. Coba Bapak Ibu, Ustaz malu Bapak Ibu sekalian. Pasti ada begitu. Itu cara Allah memberikan kebaikan dalam hidup kita.
Kenapa? Karena kalau orang sudah kehilangan rasa malunya, tajarra'u ala maharimillah. Dia akan mudah berbuat keburukan-keburukan. Akan mudah berbuat kemaksiatan. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, boleh nggak kita berbuat kemaksiatan? Boleh, Pak. Kata Hasan Al-Basri, asal cari tempat yang Allah tidak lihat itu. Nah itu kan kata Hasan Al-Basri. Ya cari tempat yang Allah tidak lihat gitu. Makanya siapa orang yang tidak punya malu, orang berbuat kemaksiatan, Allah sudah lihat, anggap gitu. Ya kan, itu sudah kehilangan rasa malu itu. Nah ini ibu dan bapak, makanya orang yang sudah kehilangan rasa malu itu, idza tastahi fasna ma syi'ta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang sudah kehilangan rasa malu, dia akan berbuat apapun sesuka hati. Ya, terang-terangan berbuat ini, korupsi dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan, Pak, kebaikan dalam kehidupannya itu. Coba kata Nabi apa Bapak Ibu sekalian? Al-imanu sittun bid'un sittuna al-imanu sittun bid'un wa sittun. Rasa malu itu kata Nabi itu memiliki berapa cabang? 60 sampai sab'una, sampai 70 cabang. Wal haya'u kata Nabi itu, saya tidak tulis hadisnya Bapak Ibu sekalian, dan rasa malu itu cabang dari iman. Saya lupa ya tidak menuliskan hadisnya itu. Kata Nabi, al-haya'u sittun aw sab'una syu'ban wal haya'u syu'bah minal iman. Iman itu memiliki 70 cabang dan malu itu satu cabang dari iman. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, tolong sebutkan 70 cabang iman apa saja? Atau ayo Pak, 70 cabang atau tidak 70, 10 lah. Sok saya diskon Pak. Kebersihan itu bukan hadis ya Pak. Bapak Ibu akan kebingungan Pak. Kenapa? Karena Rasul tidak spesifik menjelaskan apa saja cabang iman itu. Rasul mengatakan al-imanu sittuna aw sab'una syu'bah wal haya'u syu'bah minal iman. Iman memiliki 70 cabang dan malu itu cabang dari satu-satunya Bapak Ibu yang disebut oleh Nabi dari cabang iman itu cuma malu. Yang lain tidak disebut. Makanya tadi bingung kan 10 naon wae tidak Pak. Nabi sendiri tidak menyebut. Nah pertanyaannya, kenapa dari 70 cabang itu cuma malu yang disebut oleh Nabi? Kata para ulama, andaikan kita punya rasa malu, 70 cabang itu akan terbangun di iman kita. Dan kalau kita sudah kehilangan rasa malu, tidak mungkin 70 itu Bapak Ibu akan terbangun di keimanan kita. Semuanya bisa tumbuh ketika ada rasa malu. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, andaikan sholat itu cabang dari iman, kalau kita punya rasa malu, pasti sholat Pak. Ketika kita tidak punya rasa malu, pasti akan meninggalkan sholat. Ustaz, bagaimana cara menjelaskannya? Gampang Bapak Ibu. Kalau orang punya rasa malu, dikasih segalanya oleh Allah Pak. Diberi segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Kemudian Allah nyuruh dia sholat. Kira-kira kalau dia punya rasa malu, sholat tidak Pak? Sholat. Masa saya dikasih segalanya oleh Allah tetapi tidak bisa melaksanakan perintah Allah itu Pak? Dan kalau orang sudah kehilangan rasa malu, tidak mungkin bisa sholat. Karena salah satu faktor yang membuat kita nurut sama Allah itu adalah punya rasa malu. Dikasih segalanya oleh Allah. Kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan, karunia, pasangan, anak-anak, semua dikasih sama Allah. Lalu kita tidak beribadah kepada Allah itu. Ini orang yang tidak punya malu. Kan teorinya pernah kita bahas di sebelumnya. Kalau orang merasa banyak diberi, pasti akan mudah melakukan perintah yang memberi.
Pernah saya contohkan kepada Bapak Ibu, saya kepada Bapak Ibu ngasih motor, ngasih mobil, Pak, ngasih rumah, ngasih tiket haji. Ini tidak ada yang amin, Pak, karena mungkin dianggapnya prank. Satu yang prank. Ngasih mobil, ngasih motor, ngasih rumah, tiket haji. Hari kelima, Pak, tolong datang ke rumah saya. Datang nggak, Pak? Datang. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah punya layinul qalb, hati yang merasa banyak diberi. Kalau Bapak Ibu tidak datang ke rumah saya, Bapak Ibu sudah tidak tahu malu itu. Ya kan? Dan Allah juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Contoh, Pak, itu contoh, salah satu contoh. Kalau tidak punya rasa malu, orang tidak mungkin tumbuh 70 iman, 70 cabang iman di dalam kehidupannya. Semua perlu rasa malu. Itulah salah satu hikmah kenapa dari 70 cabang iman yang disebutkan Nabi, hanya satu yang disebutkan oleh Nabi, yaitu al-haya'u, rasa malu, Bapak Ibu sekalian. Andaikan saum itu adalah cabang iman, kalau kita punya malu, pasti kita akan mudah melaksanakan saum. Dan seluruhnya, Bapak Ibu, hanya bisa terbangun ketika kita punya rasa malu. Sekarang kita masuk ke kajian utama kita, Bapak Ibu sekalian. Siapa Allah yang pemalu itu? Yang disebutkan oleh Nabi di dua hadis. Yang pertama, hayyun karimun. Yang kedua, hayyun sattirun. Baik, Bapak Ibu, siapa Allah yang maha pemalu itu? Imam Al-Ghazali, Syekh Raghib Al-Asfahani, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dengan 4 penjelasan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, siapa Allah Al-Hayyu itu? Yang pertama adalah yang meninggalkan segala keburukan bagi hambanya dan yang melakukan segala kebaikan bagi hambanya. Jadi Allah itu malu kalau memberikan keburukan kepada seorang hamba. Pertanyaannya dua kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama, kenapa Allah itu malu memberikan keburukan kepada seorang hamba? Karena Allah sampaikan di Hud 119, karena tidak ada yang paling Allah cintai, Pak, di seluruh makhluk yang diciptakannya kecuali siapa? Manusia. Ini banyak dalilnya, Bapak Ibu. Contohnya di sini, illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqakum. Tidak ada alasan Allah menciptakan kita kecuali untuk mencintai kita. Di Luqman ayat 20, Pak. Alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ada banyak ayat dan hadis yang menceritakan kepada kita bahwa tidak ada makhluk yang paling Allah cintai kecuali kita. Sampai-sampai Allah sampaikan di Rahman 29, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan untuk terus merawat, mengurus, Pak, dan membahagiakan kita. Gitu. Setiap hari Allah hantarkan rezeki yang Allah alirkan di siang dan malam. Setiap hari Allah sibuk memaafkan dosa-dosa kita. Setiap hari Allah sibuk mengabulkan semua doa-doa kita. Setiap hari Allah sibuk untuk menyediakan semua kebutuhan kita. Tidak ada kesibukan Allah setiap hari kecuali untuk merawat kita. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa bedanya kesibukan kita dan kesibukan Allah? Kalau kesibukan Allah hanya untuk merawat kita, kalau kesibukan kita sampai lupa Allah. Itu bedanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu mencintai sesuatu, Pak, dengan cinta yang begitu besar, kira-kira malu gak kalau memberikan keburukan? Nah, itu Allah, Pak. Tidak ada satupun keburukan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kenapa? Allah itu Al-Hayyu, malu banget, Bapak Ibu. Masa Allah itu harus memberikan hal yang buruk kepada yang sangat dicintainya? Itu yang pertama pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah begitu malu memberikan keburukan atau berbuat buruk dalam hidup kita? Karena kita hamba yang sangat dicintainya, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Qurtubi itu apa, Bapak Ibu?
Ya, Imam Qurtubi menjelaskan di alam semesta ini penuh dengan malaikat yang sajidun, senantiasa bersujud kepada Allah sampai hari kiamat. Mereka terus taat dan tidak pernah bermaksiat. Terus kita diciptakan, Bapak Ibu. Apa yang Allah katakan kepada malaikat itu ketika kita diciptakan? Apa? Usjudu li Adam, sujudlah kepada kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah terlebih dahulu menciptakan apa? Malaikat dan jin, ya Pak. Terus kita diciptakan, apa kata Allah kepada mereka? Sujudlah kepada Adam. Ada nggak yang tidak sujud kepada kita? Digimanain sama Allah? Diusir, Pak. Tidak dimaafkan dan diancam dengan api neraka itu. Sok, sehebat apa kita ini, Bapak Ibu? Ya. Maka ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kedua, ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak, Pak, keburukan yang Allah berikan dalam hidup kita itu? Tidak ada, Pak. Semua yang Allah berikan dalam hidup kita itu semuanya baik. Karena Allah itu Al-Hayyu, malu kalau berbuat buruk kepada kita. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau Allah itu tidak ada keburukan yang Allah berikan kepada kita, lalu kenapa kita sering mengalami hal buruk? Itu, Bapak Ibu. Pertama, kata ulama, Bapak Ibu, jangan melihat kebaikan Allah hanya urusan dunia, Pak. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kenapa kita sering bilang buruk sama Allah, Pak? Karena standar kebaikan kita itu biasanya urusan dunia saja, Pak. Dalam surat Al-Fajr, ketika kita diberlimpahkan, kita bilang apa sama Allah? Fayaqulu Rabbi akraman. Oh, Allah sedang memuliakan aku. Ketika Allah menyempitkan rezeki kita, kita bilang apa? Fayaqulu Rabbi ahanan. Oh, Allah sedang menghinakan aku. Itu standar kita, Bapak Ibu. Makanya apa kata Allah di Al-Quran? Kalla, dua-duanya hoax itu. Ya kan? Standar kita itu baik buruk itu biasanya ukurannya apa? Dunia, Bapak. Itu kesalahan kita, Bapak. Tidak ada yang Allah berikan yang buruk dalam hidup kita. Semuanya baik. Cuma jangan mengukur kebaikan Allah hanya urusan dunia, Bapak. Ada orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, Pak. Kenapa? Karena Allah ingin membuat dia dekat dengannya. Itu baik atau buruk? Baik, Pak. Ada orang yang, Pak, diambil sebagian dunianya agar dia fokus untuk mengurus masa depan akhiratnya. Baik atau buruk? Nah, itu Allah tuh begitu, Pak. Iya, mah, ketika diberlimpahkan, oh, saya ini anak si mata wayang Allah. Oh, Allah sedang memuliakan aku. Tapi ketika disempitkan, Allah sedang menghinakan. Ini memang kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, Bapak Ibu? Rubbama atoka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Ada orang yang mengira sedang diberi, padahal sedang ditahan itu, Pak. Juga ada orang yang mengira banyak ditahan, padahal sedang diberi itu. Seorang, Bapak Ibu, ya. Ada orang yang mengira sedang ditahan, padahal sedang diberi. Ada juga orang yang mengira diberi, padahal sedang ditahan, Pak. Bapak Ibu tahu istidroj, Pak? Apa arti istidroj? Orang yang mengira diberi padahal sedang ditahan itu, Pak. Jadi Allah buka pintu dunianya untuk menutup pintu akhiratnya, Pak. Allah sibukkan dia dengan dunia agar dia tidak punya waktu mengurus masa depan akhiratnya. Itu namanya, kata Ibnu Athaillah, Pak, orang yang mengira diberi padahal sedang ditahan, Bapak Ibu sekalian. Kan tanda orang yang istidraj itu, kata para ulama, makin jauh dengan akhirat, tetapi dunia makin dekat. Makin jauh dari masjid, Pak, makin jauh dari Allah, makin jauh dari Al-Quran, tapi dunia makin mendekat, Bapak Ibu. Itu Al-An'am ayat 44 gitu.
Nah, ini yang pertama, ibu dan bapak sekalian. Jadi ketika bapak dan ibu mengetahui Allah itu Hayyun, yang maha malu memberikan keburukan dalam hidup kita, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik bapak ibu? Berhusnudzon kepada Allah. Allah tidak pernah berbuat buruk, karena Allah itu pemalu banget bapak ibu. Dan malu Allah itu adalah memberikan keburukan. Saya yakin kalau bapak ibu punya rasa malu yang kuat, tidak mudah berbuat buruk. Ya, ke pasangan, ke anak-anak, ke siapapun, tidak mungkin mudah berbuat buruk kalau kita punya rasa malu. Saya nggak yakin bapak-bapak misalnya Ramadan jam 10 Pak, nyeblak jam 1 ngupat tahu di jalan. Kenapa? Karena kita punya rasa malu. Allah juga demikian, Pak. Sama satu, jangan pernah menuduh Allah itu berbuat buruk. Tidak ada keburukan yang Allah berikan di kehidupan kita. Semuanya adalah baik. Cuma kadang ilmu kita yang tidak sampai menyadari kebaikan-kebaikan pemberian Allah, Pak. Saya ulang Bapak Ibu. Ketika kita melihat perbuatan Allah dalam hidup kita, Pak, itu kadang kita mengira Allah tidak berbuat baik. Bukan Allah tidak baik, memang ilmu kita nggak sampai untuk melihat kebaikan perbuatan Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, apalagi kata para ulama, kebaikan-kebaikan Allah itu, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk bagaimana cara Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi belum tentu ketika disempitkan itu keburukan, ketika Allah sedang menyelamatkan masa depan akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini menarik Bapak dan Ibu. Siapa Allah Al-Hayyun yang kedua itu? Allah yang tidak mempermalukan hamba-hambanya ketika berbuat dosa kepadanya. Jadi Allah itu malu kalau mempermalukan hambanya ketika berbuat dosa kepadanya. Allah malu untuk membuka aib-aib hambanya ketika berdosa kepadanya. Itu Allah malu. Makanya saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah ada nggak di antara kita yang tidak punya dosa? Semua punya, tapi kenapa tidak saling tahu? Karena Allah itu Hayyun, maha malu untuk membongkar aib-aib kita kepada yang lain. Kalau Allah bukan Al-Hayyu, mungkin kita sudah saling tahu apa saja dosa kita kepada Allah. Bapak kamari kieunya, Bapak kamari itu. Itu Pak ya. Allah itu tidak akan mungkin membongkar aib kita. Malu itu Bapak Ibu sekalian. Maka sebanyak apapun aib-aib yang kita lakukan, Allah tutup Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, di antara kita tidak ada yang mulia, yang ada adalah Allah yang sedang menutup aib-aibnya gitu. Betul Bapak Ibu sekalian? Bahkan apa kata Sya'rawi? Suami istri saja hidup 24 jam bersama-sama tetap tidak saling tahu apa saja dosanya kepada Allah. Bapak di sini tahu nggak Pak semua dosa istri Bapak kepada Allah? Tidak. Ibu juga sama, tidak tahu semua dosa suami kepada Allah. Andaikan suami istri saling tahu apa saja dosanya kepada Allah, mungkin mereka berpikir untuk tidak bertahan bersama itu, Pak. Ternyata suami saya teh kieu. Mungkin berpikir untuk tidak bertahan itu, Pak. Kenapa sampai saat ini saling punya kekuatan untuk bertahan, di antaranya tidak saling tahu dosanya kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini kalimatnya Pak bikin kita merenung luar biasa. Allah memberikan karunia kepada kita dan kita pakai untuk bermaksiat kepadanya. Coba Bapak Ibu sekalian, ada nggak kemaksiatan yang kita lakukan yang tidak menggunakan karunia Allah? Ada tidak? Coba sebutkan satu saja Bapak Ibu contoh kemaksiatan kita yang tidak menggunakan karunia Allah. Ada nggak? Nggak ada Pak. Semua kemaksiatan yang kita lakukan pasti menggunakan fasilitas karunia Allah itu.
Allah memberikan karunia kepada kita dan kita pakai untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah menutup semua aib-aib kita itu dan memaafkannya. Padahal Allah tidak butuh untuk memaafkan kita. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kenapa Allah itu maha menutup aib-aib kita, padahal ketika kita bermaksiat kepadanya menggunakan fasilitas darinya? Karena Allah betul-betul begitu mencintai kita dan ingin membawa kita pulang kemana Pak? Ke surga Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bermaksiat menggunakan fasilitasnya, Allah tutup, Allah maafkan Pak. Allah tidak balas karena Allah itu sayang kepada kita dan ingin membawa kita pulang kemana Bapak Ibu? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau melihat Allah begitu malu kepada kita, kira-kira kita ke surga atau ke neraka Pak? Ke surga atau ke neraka? Ke surga. Tapi kalau kita lihat perbuatan kita, kira-kira ke surga atau ke neraka? Itu ya. Allah itu pas setiap kita berbuat dosa ditutup, ditangguhkan, dimaafkan terus begitu sampai nanti hari kiamat. Karena Allah malu untuk memberikan azab kepada kita kelak di akhirat. Makanya sampai matahari belum terbenam, belum terbit di sebelah barat, Allah terus maafkan kita Bapak Ibu. Karena Allah malu memberikan azab kepada kita kelak di akhirat. Kalau melihat rasa malu Allah kepada kita, kita optimis ke surga Bapak Ibu. Namun kalau kita melihat kelakuan kita, kita optimis begitu ya Pak. Ya sekalian ya Bapak Ibu ya, ini memang pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya Bapak Ibu. Cara bermuhasabah yang benar itu 3 Pak. Ya. Kan muhasabah ini adalah satu aktivitas yang tidak boleh hilang Pak dalam amal soleh kita. Apa arti muhasabah Bapak Ibu? Muhasabah itu Bapak Ibu tahqiq a'malin nahar bil lail. Muhasabah itu memeriksa amal siang hari kita di malam hari untuk diperbaiki kesalahannya dan ditingkatkan kebaikannya. Kapan itu Ustaz? Allah sampaikan di surah Az-Zariyat, wabil ashari hum yastaghfirun, di sepertiga malam. Jadi salah satu aktivitas sepertiga malam itu adalah bermuhasabah, memeriksa amal siang hari kita di malam hari. Maka tidak boleh seorang muslim itu memasuki hari baru tanpa diperiksa amal-amal di hari sebelumnya. Untuk apa Bapak Ibu? Saya tanya, kalau Bapak Ibu general check up kesehatan untuk ngapain Pak? Kan Bapak Ibu suka biasa general check up ya Pak, untuk mengetahui mana yang sehat, mana yang sudah masih sehat, mana yang sudah mulai ada penyakitnya, kolesterol, apalagi asam urat. itu dilihat tuh Pak. Saya tanya kepada Bapak Ibu selama ini lebih teliti general check up-nya kesehatan atau amal perbuatan? Kadang kita ini Pak lebih telitinya ke cek kesehatan kan, tapi amal nggak pernah kita cek gitu. Padahal mana yang lebih menentukan masa depan akhirat kita? Amal. Maka Bapak Ibu memeriksa amal kita harus lebih teliti daripada memeriksa cek kesehatan kita gitu. Tapi sama-sama namanya general check up Pak. Nah ini namanya muhasabah Bapak Ibu. Kita kan punya general check up tuh per minggu, per 2 minggu, per bulan ya Pak ya, suka ada gula dicek, kolesterol dicek, tadi apa asam urat dicek gitu Pak ya. Makanya kalau Bapak Ibu ada yang punya asam urat itu harus banyak makan emping katanya Pak, biar turun ya. Dari kepala ke kaki gitu. Canda itu. Tapi repot ya Pak ya. Nah Bapak Ibu ya, Ustadz, bagaimana cara bermuhasabah yang benar? 3 Bapak Ibu. Maka siapapun yang tidak memakai teori ini, muhasabahnya tidak akan benar.
Teori yang pertama apa Bapak Ibu? Membandingkan keburukan kita dan kebaikan Allah. Terus Pak, jadi cara bermuhasabah yang pertama, membandingkan keburukan kita dan saya tanya kepada Bapak Ibu, mana yang paling banyak? Kebaikan Allah, keburukan kita? Kebaikan Allah. Kebaikan Allah, berarti keburukan kita sedikit. Banyak, berarti mana yang paling banyak? Allah. Keburukan kita, berarti kebaikan Allah sedikit. Terus itu Pak. Maka Bapak Ibu, kalau kita terus bandingkan ini, Allah, kita terus berbuat buruk kepada Allah, tapi Allah terus berbuat baik kepada kita. Sampai pada titik Bapak Ibu akan malu lagi berbuat buruk sama Allah, Pak. Kenapa? Karena setiap kita berbuat buruk, Allah balas dengan kebaikan, Pak. Orang yang kayak begini, Pak, pada akhirnya tidak akan bisa lagi berbuat buruk karena dia terlalu baik. Ibu, kalau ada suami yang buruk terus balas dengan kebaikan, maka lama-lama dia akan malu untuk kembali berbuat buruk. Kenapa? Karena istrinya terlalu baik. Nah itu Pak, itu muhasabah yang benar. Dia suami badan deh. Maka kata Ibnu Katsir, kalau ada orang yang berbuat buruk dan kita balas dengan kebaikan, ada harapan dia berubah jadi baik. Namun ada orang yang berbuat buruk dan kita balas dengan keburukan, jangan berharap dia berubah jadi baik. Karena kebaikan itu adalah dari keburukan yang dibalas dengan kebaikan. Maka kalau Bapak Ibu punya harapan orang berubah jadi baik, maka balaslah setiap keburukannya dengan nah itu Bapak Ibu teorinya itu. Maka orang akan berhenti keburukannya kepada Allah, Pak, ketika terus membandingkan dengan kebaikan Allah selama ini dalam hidupnya. Allah terlalu baik, masa saya masih tega berbuat buruk? Itu muhasabah yang benar. Pada akhirnya kita akan sampai ke rasa malu karena Allah terlalu baik. Kira-kira Bapak Ibu kepada orang yang terlalu baik berani nggak berbuat buruk? Tidak, Pak. Aduh, dia terlalu baik. Allah juga demikian, Bapak Ibu. Itu teori pertama kata para ulama. Teori kedua, cara bermuhasabah yang benar itu adalah Bapak Ibu, husnudzon bil ghair wassuudzon bin nafsi. Berprasangka baik kepada orang dan berprasangka buruk kepada diri sendiri. Bapak Ibu boleh nggak bersuudzon? Boleh, tapi ke diri sendiri, bukan kepada orang lain. Jadi cara bermuhasabah yang benar itu, Pak, menuduh diri ini belum baik. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak kemaksiatan, saya belum takwa, saya belum soleh, saya belum banyak amal soleh. Itu harus begitu. Itu cara bermuhasabah yang benar. Jangan dibalik, saya sudah ahli surga, Pak. Saya sudah layak mendapatkan surga Firdaus. Itu nggak akan benar itu muhasabahnya. Namanya suudzon bin nafsi itu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa kalimat Nabi Adam? Rabbana zolamna. Merasa masih banyak kezaliman. Apa kalimat iblis? Ana khairu minhu. Aku sudah lebih baik dari yang lain. Kalau ada di antara kita merasa sudah lebih baik daripada yang lain, hati-hati. Itu bukan kalimat dari orang soleh, tetapi dari makhluk yang sangat terkutuk. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang melemparkan iblis dari surga? Kesombongan. Kita belum ke surga sudah sombong. Makanya kata Rasulullah, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarrah minal kibr. Orang tidak akan kena ke surga ketika di hatinya ada setitik kesombongan, Pak. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kenapa ada orang yang menghina kita, kita sakit hati? Salah satu penyebabnya karena kita terlalu baik sangka ke diri sendiri. Saya ini orang mulia, kenapa dihina? Kan begitu Bapak Ibu. Saya ini kan orang yang harus dihormati, kenapa dicaci? Sakit hati tidak, Pak? Maka Bapak Ibu jangan mudah untuk terus berhusnudon ke diri sendiri.
Karena orang yang banyak husnudzon ke diri sendiri pasti bunda suudzon kepada orang lain. Nah, itu teorinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara bermuhasabah yang benar itu? Yang ketiga adalah, Bapak Ibu, kata Dr. Sukordowi, Bapak Ibu harus mendefinisikan kembali apa itu anugerah dan apa itu musibah. Karena ternyata Al-Quran itu memberikan definisi lain tentang apa itu anugerah, apa itu musibah. Selama ini kita memahami anugerah itu apa yang Allah berikan membahagiakan kita, dan musibah itu apa yang Allah timpakan yang menderitakan kita, ya Pak. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kesimpulan kita akan sama. Anugerah itu apapun yang membuat kita makin dekat dengan Allah dan makin dekat dengan surga. Dan musibah itu apapun yang membuat kita jauh dari Allah dan jauh menjauhkan kita dari surga, Pak. Gitu. Maka kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena ada orang yang selama ini berbangga-bangga dengan sesuatu yang dia anggap anugerah, padahal itu adalah musibah. Dan selama ini ada orang yang bersedih hati dengan sesuatu yang dianggap musibah, padahal itu adalah anugerah. Mari kita kembalikan definisi dengan benar, Pak, kepada Al-Quran, Pak. Demi Allah, Bapak Ibu, seluruh keindahan dunia yang membuat kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari surga, musibah buat kita ini, Pak. Betul kan? Sebaliknya, Bapak Ibu, ujian-ujian yang Allah berikan itu tidak pantas disebut dengan musibah kalau semua itu semakin membuat kita nikmat hidup bersama Allah, makin dekat dengan surga dan lain seterusnya. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, siapa Allah pemalu itu? Tadi yang pertama, Allah yang malu memberikan keburukan kepada hambanya. Yang kedua, Allah yang malu membuka aib-aib hambanya. Makanya setiap kita berbuat dosa, Allah tutup, Bapak Ibu. Sampai tidak ada yang tahu. Allah malu mempermalukan kita, Bapak Ibu. Kita aja yang kadang tidak tahu. Yang ketiga, Pak, tarkul af'al alladzi la yaliku ma'si'ati magfiratihi wa rahmatihi. Siapa Allah pemalu itu, Pak? Allah yang meninggalkan perbuatan yang tidak selaras dengan keluasan ampunannya dan rahmatnya. Allah yang meninggalkan segala perbuatan yang tidak selaras dengan keluasan ampunannya dan rahmatnya. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita minta maaf sama Allah, Pak, dimaafkan tidak? Kenapa dimaafkan? Karena Allah malu kalau tidak memaafkan. Kenapa? Karena tidak memaafkan bertentangan dengan keluasan ampunannya, Pak. Betul tidak? Tidak ada perbuatan Allah, Pak, yang menyelisihi keluasan rahmatnya dan keluasan ampunannya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ampun Allah seluas apa? Seluas apa, Bapak Ibu? Perhatikan kalimat, betul Pak Haji, kalimat Rasulullah, hadis kursi. Andaikan hambaku berbuat dosa ana as-sama, sampai apa? Setinggi langit, aku akan memaafkannya, tidak peduli setinggi apapun tumpukan dosa-dosanya. Jadi kalau bahasa kita gini, Bapak Ibu, andaikan dosa kita sebesar gunung di lautan, ampun Allah seluas samudra. Andaikan dosa kita lakukan seisi bumi, ampun Allah seluas semesta. Jadi keluasan ampunan Allah itu seperti samudra yang tidak memiliki batas pantai, batas tebing, luas sekali itu. Terus Allah tidak memaafkan, malu nggak, Bapak Ibu? Malu, Pak. Makanya tidak boleh ada sakwa sangka Allah tidak memaafkan ketika kita sungguh-sungguh minta maaf. Karena Allah malu kalau tidak memaafkan kita, Bapak Ibu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, Allah menyediakan berapa nama untuk memaafkan dosa kita dalam Asmaul Husna? Kan Asmaul Husna ada berapa? Ada 99. Berapa nama yang Allah siapkan untuk memaafkan dosa kita? 1, 2, Ghafar. 3, cuma Ghafur dan Ghafar saja, Pak. Ada 5 ya, Pak. Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Afu, At-Tawwab, Al-Halim, Pak.
Tidak mungkin Allah menyediakan 5 nama untuk memaafkan dosa-dosa kita kalau Allah tidak memaafkan kita itu, Bapak Ibu. Apalagi Allah itu pemalu, Pak. Allah sudah mengatakan ampunanku seluas semesta, terus tidak memaafkan, malu nggak? Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ibu dan bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ya. Apa kata para ulama? Dosa ketika kita berdosa, kemudian kita merasa Allah tidak akan memaafkan kita, kita telah menyempurnakan dosa dengan dosa. Karena berburuk sangka kepada Allah itu adalah perbuatan dosa. Ya. Kenapa saya tegaskan begini Bapak Ibu? Karena ada Ustaz, segenama Allah mau ngahampura, saya pernah begini Ustaz, cerita itu Pak. Saya pernah ini semua, saya pernah ini Ustaz. Saya kan sering Pak ya dapat curhatan begitu dari para jamaah itu. Karena mungkin ke Bapak mungkin agak jarang Pak orang curhat tentang masa lalu dosanya itu. Tapi kalau ke kita Pak kadang, apalagi saya kan di IKADI Pak ya gitu. Jadi Ustaz, kira-kira Allah ngahampura mual gitu. Kenapa itu Pak? Cerita Ibu sekalian. Seakan-akan dia sedang minta maaf kepada siapa gitu Pak. Kalau Bapak Ibu punya salah kepada saya, terus minta maaf kepada saya, terus ada perasaan si genama tidak akan dimaafkan, wajar tidak? Wajar Pak, karena belum tentu saya bisa memaafkan. Tapi perasaan itu tidak boleh dibawa kepada Allah Pak. Kenapa? Sebelum kita minta maaf, Allah sudah rindu memaafkan kita. Al-Halim itu Pak. Yarghabu bil afi wala yusari'u bil uqubati. Allah itu rindu ingin segera memaafkan, bukan ingin segera membalas dosa-dosa kita. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, ingin segera dimaafkan, ingin segera dibalas Pak. Ayo, jujur. Dibalas salah, memaafkan kumahangke. Allah tidak Pak. Yarghabu bil afwi wala yusari'u bil uqubati. Tidak mungkin Allah yang merindukan untuk memaafkan kita, kemudian tidak memaafkan ketika kita minta maaf Pak. Itu nggak mungkin itu. Apalagi Allah itu punya rasa malu, dan Allah tidak akan pernah berbuat sesuatu yang mengingkari keluasan ampunannya. Jadi ada nggak dosa yang tidak akan Allah maafkan? Tidak ada Pak. Itu dosa musyrik. Dosa musyrik itu tidak akan Allah maafkan kalau kita bawa ke akhirat Bapak Ibu sekalian. Selama kita masih ada di dunia dimaafkan? Dimaafkan Bapak. Jangan dosa musyrik Pak. Bapak Ibu juga tidak percaya Allah atau menghina Allah Pak, dan mengatakan Allah punya anak, punya apa, itu penghinaan luar biasa itu. Allah maafkan kalau kita minta maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, betul kan? Walaupun saya itu Bapak Ibu tidak setuju dengan ada orang yang mengatakan tidak percaya Allah, itu tidak setuju Pak. Ada orang yang bilang demi Allah saya ateis itu Pak. Dia bilang ateis tapi bilang demi Allah. Kan ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia bersumpah dulu demi Allah. Benar. Dia sudah mengingkari hatinya itu. Tidak ada yang tidak percaya Tuhan. Yang ada adalah kapan waktunya dia akan percaya itu. Nggak akan pernah ada itu. Fir'aun itu Bapak Ibu sebelum dilelepkan itu bilang apa? Anna rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Setelah ditenggelamkan bilang apa Pak? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya Tuhan itu. Aku percaya Allah. Jadi sebelum tenggelam, aku ini Allah. Setelah ditenggelamkan, aku percaya Allah. Makanya agar orang percaya Allah kudu di lelep. Nah ini Bapak Ibu ya, yang keberapa? Yang kedua ya Pak. Yang ketiga, Allah itu tidak akan mengingkari keluasan rahmatnya Pak. Tidak akan Pak. Makanya nggak mungkin ada di antara kita Pak yang dizolimi, yang dirusak, yang disakiti oleh Allah. Tidak akan pernah ada. Allah malu kalau mengingkari keluasan rahmatnya itu. Yang terakhir Bapak Ibu, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemalu itu? Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah itu malu kalau ada hamba yang berdoa kemudian tidak mengabulkannya.
Ini hadis Bapak Ibu sekalian. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahu masifran. Allah itu maha pemalu, sangat malu kepada hambanya ketika dia mengangkat tangannya untuk berdoa dan dia kembalikan tangan itu dalam keadaan sifron, kosong. Artinya tidak akan pernah ada hamba yang angkat tangan tidak dikabulkan oleh Allah. Allah malu kalau tidak mengabulkan. Makanya Bapak Ibu yakin nggak doa-doa kita dikabul oleh Allah? Ustadz, kenapa sampai sekarang belum? Bukan tidak dikabul, tetapi Allah Maha tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Yang kedua, Pak, bukan tidak Allah kabulkan, tetapi Allah kabulkan dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Kan kita meminta apa yang kita inginkan, namun Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, Pak. Allah tahu kebutuhan kita, yang kadang kita tidak tahu apa kebutuhan kita. Makanya kita minta A diberi B, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Kita meminta apa yang kita inginkan, Allah memberi apa yang kita butuhkan, Bro. Jangan sampai seumur-umur kenapa nggak dikabulkan? Langsung dikabulkan dengan bentuk yang lain yang paling kita butuhkan. Yang ketiga, bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah ganti, Pak, dengan menyelamatkan Anda dari banyak musibah, kata Nabi kan? Karena salah satu pengabulan doa itu Allah menyelamatkan kita dari banyak musibah, Bapak Ibu. Kita minta rezeki, Allah balas dengan keselamatan, Pak, dunia kita. Kita selamat di jalan, selamat ini dari penyakit, selamat dari ini, selamat dari itu. Itu cara pengabulan Allah. Dan yang keempat, bukan Allah tidak mengabulkan, nah, namun Allah kabulkan dengan simpanan buat kelak di akhirat itu. Itu kata Nabi, Pak. Jadi tidak ada yang tidak Allah kabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan itu. Cuma punten Bapak Ibu, cara Allah mengabulkan doa kita jangan standar kita. Ya, Pak. Tapi standarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau standar kita, Bapak Ibu pasti banyak curiga sama Allah. Nih, Allah tidak mengabulkan. Dan lain seterusnya. Ini Allah, Bapak Ibu sekalian. Demi Allah tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Cuma Allah kabulkan dengan pengabulan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Ya, begitu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kesimpulannya, satu, kita harus berhusnudzon kepada Allah, Pak. Karena Allah tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Allah malu kalau ngasih keburukan dalam hidup kita. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, ya, pelajaran kedua adalah, Pak, kita harus betul-betul berterima kasih kepada Allah, Pak. Karena bukan kita yang mulia, Allah yang menutup aib-aib kita ini, betul? Karena Allah maha malu membongkar aib-aib hambanya kepada yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada di antara kita yang mudah membongkar aib saudaranya, Pak. Allah aja menjaga kita, masa kita membongkar aib-aib kita? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh bersuudzon kepada Allah, terutama masalah ampunan dan rahmat, Pak. Apapun dosa-dosa kita, jangan pernah punya prasangka tidak dimaafkan. Kenapa? Karena Allah tuh malu kalau berbuat sesuatu yang menyelisihi keluasan ampunannya dan rahmatnya, betul? Dan yang terakhir, Bapak Ibu, jangan pernah ragu Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah malu kalau tidak mengabulkan, namun pengabulannya dengan cara yang terbaik menurut Allah kepada kita, Pak. Bukan dengan cara-cara yang kita pahami selama ini. Ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan di materi hari ini, dipersingkat agar 5:30 sudah selesai. Mudah-mudahan walaupun tidak terlalu panjang lebar, tapi poin-poinnya bisa kita dapat, Bapak Ibu, ya. Ternyata Allah itu sangat malu kepada hambanya ini. Kira-kira dan malu ini, Bapak Ibu, kita makin jatuh cinta kepada Allah, Pak. Masya Allah, Bapak Ibu, ya. Karena kajian Asmaul Husna kita kan 3 targetan. 1, kita makin jatuh cinta kepada Allah, makin bahagia ibadah kepadanya, makin nikmat ibadah kepadanya, dan makin bahagia menjalani kehidupan bersamanya, Pak. Mudah-mudahan dengan nama-nama yang kita ta'arufi ini membuat kita makin terus ingin senantiasa jatuh cinta dan bahagia hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita tutup Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mohon izin. Ada? Tidak, mari kita akhiri sama-sama dan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.